Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membacakan thread Twitter dari @rasth140217 yang berjudul Panguluh, Makhluk Jadi-Jadian Asal Kalimantan. Dan sebelum mendengarkan, tolong like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Tahun 1977, awal pernikahan ayah dan ibuku. Ibuku dibawa ke desa ayahku, desa M. Dan tak terasa, sudah berbulan-bulan ibuku tinggal di desa ayah. Di suatu hari, saat Nining Inang dan ibuku sedang duduk-duduk santai di depan rumah, terdengar suara gong yang dipukul sebanyak 3 kali dari desa M1. Nining Inang tiba-tiba berdiri. "Kenapa, Ma?" tanya ibuku. "Ada yang meninggal," jawab Nining Inang bergegas masuk ke rumah dan mengambil salupa. Salupa adalah tempat sirih, kapur, pinang, dan gambir. "Nak, kamu tunggu di rumah saja. Bila Yansah datang, bilang padanya, cepat ke seberang," ucap Nining Inang sembari mengambil BC atau dayung di belakang pintu. "Nak, hari sudah sore. Kamu kunci pintu dan jendela. Jangan keluar rumah walau siapapun yang memanggil," teriak Nining Inang dari dalam sampan. Ibuku pun bergegas mengunci pintu dan jendela. Ibuku membaca Al-Quran sambil menunggu ayahku pulang berburu burung untuk makan malam. Tiba-tiba terdengar teriakan memanggil ibuku. Suaranya seperti Nining Inang. Namun, ibuku ingat akan pesan Nining Inang tadi. Jangan keluar rumah walau siapapun yang memanggil. Ibuku mulai merasa tidak enak. Sudah Isya, namun ayahku belum juga pulang. Begitupun dengan Nining Inang. Ibuku mulai sangat takut malam itu. Tiba-tiba ada suara yang memanggil. Kali ini seperti suara ayahku dan mengetuk-ketuk pintu. Ibuku sangat takut dengan masih memakai mukena dan memeluk erat Al-Quran di dadanya. "Assalamualaikum, Ma, Uma," ujar suara itu. Ibuku yakin kalau itu memang benar-benar ayahku. Ibuku menghapus air matanya dan bergegas membuka pintu. Di luar rumah ayahku berdiri sambil menenteng banyak burung. "Kenapa lama membuka pintunya?" tanya ayahku sembari masuk ke rumah. Meletakkan burung itu di dapur dan mengambil handuk. Ayahku bergegas turun ke sungai untuk mandi. "Tunggu, saya ikut," ucap ibuku. Setelah mandi, ayahku berpakaian, dan ibuku menyampaikan pesan Nining Inang tadi pada ayahku. "Ya sudah, kalau begitu aku akan ke seberang, tapi menunggu Uma datang dulu. Kasihan kamu sendiri." Ibuku menceritakan tentang suara yang memanggilnya tadi. Ayahku hanya tersenyum menanggapi. Di sini sudah biasa. Bila ada orang meninggal, pasti banyak panguluh kelayapan. "Panguluh?" tanya ibuku. "Iya, mereka akan terus kelayapan sampai mayat itu dikuburkan." "Tadi yang berbunyi apa? Lonceng atau gong?" tanya ayahku. "Gong," jawab ibuku. "Berarti 3 hari lagi baru mayat itu akan dikuburkan," ucap ayahku. "Hah?" Ibuku kaget. "Yansah!" terdengar panggilan dari halaman rumah. "Ya, Tam yang ada nih,"
teriak ayahku. Tiba-tiba terdengar seperti ada yang berlari sangat kencang. Nah, itu tadi Pangulu, ujar ayahku tenang. Tiba-tiba rumah itu bergoyang-goyang seakan ada angin yang sangat kuat menerjang rumah itu. Jangan bercanda, apa matamu mau kutusuk dengan tamiang ini? Teriak ayahku emosi. Dan rumah itu pun berhenti bergoyang. Mereka memang seperti itu, suka mengganggu, bahkan bisa melukai. Dan yang lebih parah, bisa membunuh. Mereka mengincar jantung kita, ucap ayahku yang semakin membuat ibu ketakutan. Mereka juga bisa menyamar menjadi apa saja, lanjut ayahku. Lalu, cara membedakan mana yang asli dan jadi-jadian bagaimana? Tanya ibuku. Mudah saja. Kalau kamu mendengar orang memanggil seperti tadi, biarkan saja. Kemanapun mereka, kemampuan mereka dalam mengubah suara itu hanya bisa dilakukan 1 kali dalam semalam. Dan kalau kamu mendengar suara yang memanggil berulang seperti aku tadi, itu sudah jelas berarti manusia, ucap ayahku. Mereka juga bisa berubah menjadi hewan apa saja yang mereka inginkan, lanjut ayahku. Biasanya mereka akan berubah seperti binatang yang mudah dijumpai di desa ini, seperti ayam, bebek, tupai, kelelawar, terenggiling, dan lain-lain. Kalau mereka berubah menjadi harimau, gajah, singa, bagaimana? Tanya ibuku. Memangnya binatang seperti itu akan masuk desa? Binatang hutan seperti itu tidak akan pernah masuk desa, kecuali hutan tempat mereka tinggal sudah tidak ada lagi. Dan sumber makanan mereka ikut hilang bersama hutan. Lalu dijadikan pemukiman, barulah mereka akan mencari sumber makanan ke desa-desa. Dan hutan di sini sangat besar, bahkan masih banyak hutan-hutan perawan. Jadi Pangulu tidak akan merubah menjadi singa, gajah, atau harimau. Kalau mereka berubah seperti gajah, seperti yang kamu sebutkan itu, pasti mereka akan diburu dan dibunuh beramai-ramai oleh warga desa, ujar ayahku panjang lebar. Akhir-akhir ini aku lihat si Atek sering kesini, ucap ayahku. Iya, sepertinya kamu dan Uma tidak suka kalau dia sering kesini. Bahkan bekas duduknya saja sering Uma gosok dengan abu panas, kata ibuku. Karena kami tahu semua keturunannya pun rata-rata menjadi Pangulu, termasuk anaknya yang gak sering dia bawa itu, ujar ayahku. Masa sih? Anak sekecil itu bisa jadi Pangulu? Anak itu kan baru berumur 5 tahun, ucap ibuku. Ya bisa saja, karena dia hidup di tengah keluarga yang jadi Pangulu itu, ujar ayahku lagi. Apa untungnya sih jadi makhluk seperti itu? Tanya ibuku. Mereka tidak akan mati sebelum waktunya, kecuali kalau ditusuk dengan tamiang atau ditebas dengan parang. Lalu luka bekas tebasan parang itu diganjal dengan tanah, maka mereka perlahan-lahan akan mati. Tapi sebelum dia mati, dia akan mengatakan siapa yang sudah menebasnya, agar saat dia mati, orang yang menebasnya itu disuruh datang. Nah, saat dia menebas dia itu datang, Pangulu yang sudah mati itu pun akan bangkit dan membunuh yang menebasnya itu. Dan Pangulu itu akan hidup lagi tanpa luka sedikit pun. Dan kalau yang menebas dia itu tidak mau datang, bahkan ketika mayat itu dikuburkan, maka Pangulu itu akan benar-benar mati, ujar ayahku.
Aku pernah diganggu makhluk itu saat sedang berburu. Ada seekor monyet tunggal yang terus-terusan mengikuti aku. Bahkan, rusa buruanku saja dibikin kabur dengan mendengar suara itu. Jelaslah, aku emosi. Ku tembak monyet itu. Tapi, monyet itu terus menghindar. Dan saat tembakan yang ke-8 tepat mengenai monyet itu. Namun tembakannya seharusnya membuat dia mati itu hanya mampu membuatnya jatuh ke bawah pohon. Dan monyet itu menjilat darahnya. Anehnya, luka yang tadinya tembus hingga ke belakang monyet itu seketika tertutup dan kembali seperti semula. Hanya bercak darah yang masih tersisa di punggungnya. Dia menatapku marah dan langsung menyerangku. Lihat, ini bekas gigitannya, ujar ayahku menunjukkan bekas gigitan di lehernya. Aku langsung menebas tubuh monyet itu. Dan sebelum dia menjilatnya, aku cepat mengganjal luka itu dengan tanah. Alhasil, monyet itu berlari. Dan esoknya, aku mendengar ada orang yang meninggal, ucap ayahku. Dan yang meninggal itu suaminya si Atek, ujar ayahku. 3 kali si Atek bolak-balik ke sini mencari aku. Menyuruhku untuk datang melihat penguburan suaminya. Dan cuma aku iakan saja. Bahkan sampai sore hari mayat suaminya belum juga dikuburkan karena menungguku. Dari luar terdengar kutukan. Yansa, buka pintunya, ujar suara itu. Cepat buka pintunya, nak, ujar suara itu lagi. Ayahku bergegas membukakan pintu. Siapa yang meninggal, Ma? Tanya ayahku. Sega, kakeknya Tadu temanmu itu loh, ujar Nining Inang. Waduh, gawat, ucap ayahku. Nining Inang yang ingin pergi ke dapur menghentikan langkahnya. Lalu menoleh pada ayahku dan bertanya. Apanya yang gawat? Tanya Nining Inang. Uma tidak ingat sewaktu aku kalah gurak. Gurak adalah judi khusus saat ada acara wara umat Hindu Kaharingan. Aku pinjam 200.000 sama kakek Sega, ujar ayahku. Makanya, kan sudah Uma bilang, jangan main judi lagi. Lebih baik uangnya ditabung buat anak istrimu nanti, ujar Nini. Kamu tahu sendiri kan, si Sega itu orang tua zaman dulu, ilmunya banyak. Bahkan ada isunya setelah penguburan dia akan jadi hantu. Bahkan kata Sindai Sega mati setelah dikasih banyu tubat sama penghulu. Setelah meminumkan banyu tubat itu, penghulunya langsung lompat dari jendela. Konon, siapapun yang memberi banyu tubat pada orang yang mempunyai ajian dajah, dia bisa diterkam oleh si pemilik ilmu itu. Tapi jika yang memberi banyu tubat itu melompat dari jendela, maka dia menghilang dari pandangan si pemilik ilmu. Ibuku yang mendengar itu bergidik ngeri. Ya sudah, aku berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata banyu tubat itu adalah air yang mempermudah kematian, perontok ilmu sementara. Walaupun saat yang punya ilmu sudah mati, efek dari ajian itu masih tetap ada. 3 hari sudah berlalu. Ritual sebelum berangkat ke pekuburan, mayat akan diberi makanan dan disuapi oleh ahli warisnya. Acara penguburan pun berlangsung.
dan raung atau rumah kecil yang memiliki 4 tiang dan atap tanpa dinding. Nanti raung itu akan diletakkan barang-barang kesukaan si mati. Dan waktu itu terlihat cucu Liau Segah membawa mandau, tuak, tilam, lanjung, dan meletakkannya di atas raung itu. Menurut kepercayaan, Liau atau arwah si mati akan memakai peralatan itu semua saat menunggu acara tiwah yang diperuntukkan untuknya. Tiwah adalah pali pantang untuk anak cucunya. Selama masa tiwah, tulang belulang akan diangkat lagi. Menurut mereka, ritual itu untuk mengantar si roh si mati kepada Ranying. Dan biasanya, jika yang mati itu orang kaya, maka yang di atas kuburannya akan ditabur uang koin. Dan acara tiwah itu akan dilaksanakan setelah penguburan 3 bulan paling cepat. Dan yang paling lambat, bisa beberapa tahun setelah kematian. Dan itu wajib dilaksanakan anak cucu si mati, agar roh si mati tidak tersesat dan cepat sampai di surga bersama Ranying. Tapi ibu, kakak, dan aku tidak diperbolehkan ayah menginjak area pemakaman kakek dan nenek kami. Dan setelah acara penguburan itu, ayahku ikut membereskan peralatan. Hingga malam tiba, baru ayahku pulang. Tapi hari itu ayahku tidak memakai sampan, karena sedang digunakan ining-inang untuk memancing ikan. Jadi, ayahku harus memutar jalan ke hulu yang ada jembatan gantungnya. Sekitar jam 11 malam, ayahku tiba di jembatan gantung itu. Jembatan penghubung desa. Jembatan itu pun hanya terbuat dari kayu bulat yang diikat dengan uwe atau rotan, tanpa diberi pagar. Saat di tengah jembatan itu, ayahku terkejut ketika ada yang mengayun jembatan itu. Ayahku terus saja berjalan tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya ayahku di seberang jembatan itu, terlihat ada seekor terenggiling yang berguling ke arah ayahku. Ayahku melompat menghindar. Saat ayahku kembali berjalan, namun lagi-lagi terenggiling itu menggelinding ke arah ayahku. Ayahku yang sudah sangat lelah dan mengantuk, emosi melihat binatang itu. Ayahku mengambil tanah dan melempar ke arah terenggiling itu. Terenggiling itu lari. Namun, beberapa saat kemudian terdengar suara seperti rumput dan dedaunan kering yang terinjak sesuatu. Saat ayahku menoleh, ternyata ada seekor babi yang berlari ke arah ayahku. Ayahku naik ke atas pohon karet yang ada di situ dan babi itu terus menunggu di bawah. Ayahku mulai marah dan mencabut mandau yang terikat di pinggang. Ayahku melompat ke bawah dengan mandau yang sudah terlepas dari kumpangnya. Binatang itu pun berusaha menyerang ayahku. Ayahku menghindar dari serudukan binatang itu dan menunggu saat yang tepat untuk menebas binatang jadi-jadian itu. Tiba-tiba binatang itu menyeruduk ayahku dan ayahku terpental ke pohon karet yang lumayan besar. Punggungnya terluka akibat serudukan itu. Kakinya pun terluka akibat tergores ranting-ranting pohon karet. Ayahku bangun dan mengusap darah di belakangnya. "Jangan salahkan aku kalau mandau ini menebas lehermu," teriak ayahku. Dan ayahku langsung melompat ke arah binatang jadi-jadian itu, menghunuskan mandau ke arah leher babi jadi-jadian atau pangulu. Terlihat daging binatang itu menyeruak terkena tebasan mandau. Ayahku langsung mengambil tanah yang bercampur rumput dan ranting-ranting kecil dan mengganjal luka bekas mandau itu. Ayahku
melepaskan babi itu. Dan si babi jadi-jadian berlari ke arah hulu. Ayahku melepas bajunya untuk membersihkan darah di mandaunya. Saat tiba di rumah, ayahku memanggil ibuku dan Nining Inang untuk diambilkan handuk. Nining Inang keluar rumah dengan membawa handuk. Di luar rumah, tampak samar-samar bercak-bercak darah di celana dan wajahnya. Nining Inang yang kaget melihat itu, lantas mendekati ayahku dengan terlebih dahulu mengambil obor yang ada di depan pintu. "Ya Allah, kamu kenapa? Berdarah-darah seperti itu," teriak Nining Inang kaget. "Mah, Uma, jangan teriak begitu," ucap ayahku. "Itu darah apa? Uma kan sudah bilang jangan pernah ikut-ikutan mencuri ayam. Dari kecil kamu Uma Abah didik jangan mengambil barang atau sesuatu milik orang lain. Lalu kenapa sekarang kamu mencuri?" ujar Nining Inang marah. "Astagfirullah Uma, memangnya saya selama ini pernah mencuri? Kalaupun saya ikut gurak, saya kalah, saya tidak akan mencuri Uma," jawab ayahku tidak terima dituduh mencuri. "Berarti kamu habis berkelahi? Kamu dikeroyok kan? Kenapa kamu tidak melawan? Percuma kamu diajari Uma dan Abah, dan juga Uma Abah kandungmu. Kuntau, kalau kamu kalah begini, bilang sama Uma siapa yang berani mengeroyok anak Uma, biar Uma hajar mereka," ujar Nining Inang sembari turun ke tanah. Ayahku hanya garuk-garuk kepala. "Uma, aku tadi diikuti Panguluh," ujar ayahku pelan. "Apa? Di mana?" tanya Nining Inang sembari naik ke rumah. "Di kebun karet dekat jembatan," ayahku langsung menceritakan itu. Raut wajah Nining Inang yang semula sangat marah berubah jadi cemas. "Hati-hati nak." "Ya sudah, kamu cepatlah mandi, bersihkan tubuhmu dari darah itu," ujar Nining Inang. Ayahku turun ke sungai dan mencari tanah liat untuk sabunnya. Setelah mandi dan mencucikan diri, ayahku menaiki tangga lempang atau tangga yang terbuat dari pohon yang sudah dikuliti dan dipahat. Setelah sampai di rumah, Nining Inang sedang duduk sambil mengenyam rotan untuk membuat lanjung. "Kenapa Uma tidak tidur?" tanya ayahku. "Tidak apa-apa," jawab Nining Inang. "Nak, tadi istrimu bercerita tentang makhluk itu. Sepertinya istrimu diincar mereka. Lebih baik kalian pindah saja dari sini. Kasihan istrimu nak," ujar Nining Inang. "Pasti dendam sama kamu karena sudah membunuh satu keluarga mereka," ucap Nining Inang lagi. "Kamu tahu kan bahwa Pangulu itu manusia? Walaupun kau membaca Al-Quran di hadapan mereka, mereka tidak akan kenapa-napa," ucap Nining Inang lagi.